Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zainuddin, NIM di 0218035 kelas PKO 6A. Di sini saya mau mempresentasikan buku penilaian hasil belajar pendidikan jasmani dan olahraga, mata kuliah evaluasi pembelajaran, dosen pengampu Fathul Imron, SPD MOr, Universitas Dinas Pembangunan Surakarta. Yang pertama, bab 4, penilaian sikap, halaman 41 sampai 46. Pengertian penilaian sikap. Penilaian sikap berkenan dengan pengembangan keterampilan sosio-emosional, perilaku positif, sportif, kerjasama, konsep diri, dan sikap positif terhadap aktivitas fisik. Sikap sangat penting dimiliki oleh peserta didik, sebab sikap akan tampak pada peserta didik dalam berbagai perilaku seperti perhatiannya terhadap pelajaran, disiplin, motivasi belajar, menghargai guru dan teman sekelas, kebiasaan belajar, dan hubungan sosial. Perilaku yang muncul selama proses pembelajaran berlangsung seperti perasaan, emosi, minat, sikap, dan apresiasi yang positif akan menimbulkan perilaku yang konstruktif pada diri peserta didik dalam proses pembelajaran. Jika peserta didik memiliki sikap sportif terhadap pembelajaran, peserta didik cenderung akan memiliki sikap untuk terus belajar di masa yang akan datang. Sikap positif yang dimiliki peserta didik sekarang ini akan menjadi prediksi perilakunya di masa yang akan datang. Oleh karena itu, penilaian sikap dalam proses pembelajaran merupakan suatu keharusan untuk dilakukan oleh guru. Dalam kurikulum sebelumnya, aspek sikap bukan satu-satunya aspek yang menjadi suatu keharusan dicapai oleh peserta didik. Tetapi dalam kurikulum 2013, sikap merupakan domain yang harus dikembangkan dalam setiap mata pelajaran. Perubahan sikap akan memberikan dampak positif terhadap perilaku peserta didik dalam kehidupannya sekarang dan kehidupan di masa yang datang. Target sikap yang harus dicapai peserta didik yaitu: yang pertama, sikap positif terhadap pembelajaran; yang kedua, sikap positif terhadap dirinya sendiri; yang ketiga, sikap positif terhadap dirinya sebagai peserta didik; yang keempat, sikap positif terhadap seseorang yang berbeda dengannya. Peserta didik harus memiliki nilai-nilai sebagai berikut. Yang pertama, honesty atau kejujuran, yaitu peserta didik harus menghargai kejujuran dalam berinteraksi kepada orang lain. Yang kedua, integrity atau integritas. Peserta didik harus mengikatkan diri pada kode nilai. Yang ketiga, justice atau keadilan, yaitu peserta didik harus memandang bahwa semua orang mendapat perlakuan yang sama. Yang keempat, freedom atau kebebasan. Peserta didik harus yakin negara yang demokratis memberi kebebasan yang bertanggung jawab. Kemudian selanjutnya, ruang lingkup penilaian sikap. Dari Kurzweil, DKK, kurang buka, Metzler 2000 kurung tutup, mengklarifikasi kemampuan tersebut yaitu: yang pertama, receiving atau menerima, yaitu kepekaan dalam menerima rangsangan dari luar yang datang kepada peserta didik dalam bentuk masalah, situasi, gejala, dan sebagainya. Sikap pada tahapan ini adalah: yang pertama, peserta didik membaca sejarah tentang wanita dalam
olahraga yang berlangsung di Amerika Serikat. Yang kedua, peserta didik mendengar peserta didik lain dalam menjelaskan bentuk tarian kegemarannya dan seterusnya. Yang kedua, responding, menanggapi atau menjawab, yaitu reaksi yang diberikan peserta didik terhadap stimulasi yang datang dari luar yang tercermin dalam kemampuan berdiskusi, debat, setuju terhadap suatu yang didengar atau dilihatnya. Sikap pada tahapan ini adalah: yang pertama, peserta didik dapat memberikan 5 alasan mengapa dia menyukai pembelajaran pendidikan jasmani. Yang kedua, peserta didik dapat mendiskusikan mengapa tim Maung Bandung kalah oleh tim Persija Jakarta dan seterusnya. Dan valuing atau menilai, yaitu kemampuan peserta didik untuk menilai dan memberikan kepercayaan terhadap gejala atau stimulus tadi. Hal ini termasuk kesediaan menerima nilai, latar belakang, pengalaman untuk menerima nilai, dan kesepakatan terhadap nilai. Sikap pada tahapan ini adalah: yang pertama, peserta didik dapat memahami mengapa seseorang berlatih olahraga secara rutin. Yang kedua, peserta didik dapat mengekspresikan kebutuhannya akan peraturan permainan untuk mewujudkan sikap fair play antara pemain dan seterusnya. Kemudian organizing atau mengelola, yaitu pengembangan dari nilai ke dalam satu sistem organisasi, termasuk hubungan satu nilai dengan nilai lain, pemantapan prioritas nilai yang telah dimilikinya. Sikap pada tahapan ini adalah: yang pertama, peserta didik dapat memilih latihan kebugaran jasmani. Yang kedua, peserta didik dapat menetapkan tujuan latihan untuk meningkatkan keterampilan dan penampilannya dan seterusnya. Selanjutnya, karakterisasi atau menghayati, yaitu keterpaduan semua sistem nilai yang telah dimiliki peserta didik yang mempengaruhi pola kepribadian dan perilakunya dalam kehidupannya. Sikap pada tahapan ini adalah: yang pertama, peserta didik dapat mentaati peraturan permainan dan etika di luar lapangan permainan. Yang kedua, peserta didik dapat memilih makanan yang sehat ketika tersedia pilihan makanan yang kurang sehat dan seterusnya. Selanjutnya, bab 5 tentang penilaian pengetahuan, halaman 61 sampai 68. Pengertian penilaian pengetahuan. Guru masih lebih berfokus melakukan penilaian pada kompetensi keterampilan setelah ada kebijakan baru terkait pengembangan kurikulum, yaitu dari kurikulum KBK KTSP menjadi kurikulum 2013. Kompetensi pengetahuan pada setiap mata pelajaran menjadi sebuah kompetensi yang harus dinilai dan dicapai oleh peserta didik. Selanjutnya, ruang lingkup pengetahuan. Penilaian pengetahuan mengacu pada klarifikasi Bloom yang menunjukkan bahwa pada proses pengetahuan terus meningkat, yaitu berupa tingkatan hierarki yang harus disesuaikan dengan tingkat pengetahuan dan tahap perkembangan peserta didik dan bersifat realistik. Hierarki Bloom mencerminkan suatu proses berpikir yang sistematis, mulai dari kemampuan berpikir tingkat rendah sampai pada kemampuan berpikir tingkat tinggi atau kemampuan berpikir dari kognitif 1 C1 sampai pada kognitif 6 C6. Batasan tingkatan pengetahuan menurut taksonomi Bloom. Yang pertama, pengetahuan. Pengetahuan adalah kemampuan untuk
atau mengingat kembali fakta-fakta yang sederhana, baik konsep, istilah tanpa harus dimengerti, atau peserta didik dituntut untuk dapat menyebutkan kembali atau menghafal saja. Yang kedua, pemahaman. Pemahaman adalah kemampuan yang menuntut peserta didik mampu memahami atau mengerti tentang arti atau konsep dan fakta yang telah diketahuinya. Yang ketiga, penerapan adalah kemampuan yang menuntut peserta didik menggunakan atau menerapkan informasi yang telah diketahuinya dalam situasi baru. Yang keempat, analisis. Analisis adalah kemampuan peserta didik untuk menganalisis atau menguraikan situasi tertentu ke dalam komponen atau unsur-unsur pembentukannya. Yang kelima, sintesis. Sintesis adalah kemampuan peserta didik untuk memadukan berbagai unsur atau komponen-komponen ke dalam suatu bentuk yang menyeluruh. Yang keenam, evaluasi. Evaluasi adalah kemampuan peserta didik untuk menilai suatu pernyataan, konsep, situasi tertentu berdasarkan kriteria tertentu. Selanjutnya, kategori dimensi pengetahuan. Berdasarkan psikologi kognitif terdapat 4 jenis pengetahuan, yaitu pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif dari Anderson dan Cordwell dalam Kemendikbud 2013. Yang pertama, pengetahuan faktual. Pengetahuan faktual adalah pengetahuan tentang elemen-elemen dasar yang harus diketahui peserta didik. Pengetahuan ini meliputi yang pertama, pengetahuan tentang terminologi, kosakata, simbol, istilah. Yang kedua, pengetahuan tentang elemen-elemen yang spesifik, sumber-sumber informasi yang reliable. Yang kedua, pengetahuan konseptual. Pengetahuan konseptual adalah pengetahuan mengenai hubungan antar elemen dalam sebuah struktur besar yang memungkinkan elemen itu berfungsi secara bersama-sama. Pengetahuan ini meliputi yang pertama, pengetahuan tentang klasifikasi, misalnya periode waktu. 2. Pengetahuan tentang prinsip dan generalisasi, misalnya rumus hukum. Yang ketiga, pengetahuan tentang teori, model, dan struktur. Selanjutnya, pengetahuan prosedural. Pengetahuan prosedural adalah pengetahuan tentang bagaimana melakukan sesuatu, mempraktikkan metode-metode tertentu, dan kriteria untuk melakukan keterampilan tertentu. Pengetahuan tersebut meliputi yang pertama, pengetahuan tentang keterampilan gerak dalam pendidikan jasmani. 2. Pengetahuan tentang teknik dan metode dalam pembelajaran. 3. Pengetahuan tentang kriteria untuk melakukan kapan harus menggunakan prosedur yang tepat. Selanjutnya, pengetahuan metakognisi. Pengetahuan metakognisi adalah pengetahuan mengenai kognisi secara umum, kesadaran, dan pengetahuan mengenai kognisi diri sendiri. Pengetahuan ini meliputi yang pertama, pengetahuan strategi, yang kedua, pengetahuan tentang tugas-tugas kognitif, yang ketiga, pengetahuan diri. Selanjutnya, bab 6 tentang penilaian keterampilan, halaman 95 sampai 100. Pengertian penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan psikomotor berkaitan dengan keterampilan atau kemampuan peserta didik dalam bergerak atau bertindak, pencapaian kompetensi
Keterampilan sangat berhubungan dengan keterampilan yang dikuasai peserta didik sebagai hasil dari tercapainya kompetensi pengetahuan. Kompetensi keterampilan gerak tersebut menurut Harrow Metzler 2000 dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, refleksif atau gerak refleks. Kedua, basic fundamental, gerak dasar fundamental. Basic fundamental dibagi menjadi 3 gerak. Yang pertama gerak lokomotor, ketiga gerak non lokomotor, yang ketiga gerak manipulatif. Selanjutnya perceptual abilities atau kemampuan perseptual. Selanjutnya physical ability atau kemampuan fisik. Selanjutnya complex skill, keterampilan kompleks. Non diskursif atau non diskursif. Selanjutnya ruang lingkup penilaian keterampilan. Penilaian pada kompetensi keterampilan menurut Kunandar 2013 dibagi ke dalam 5 jenjang proses berpikir, yaitu yang pertama imitasi, yang kedua manipulasi, yang ketiga presisi, yang keempat artikulasi, yang kelima naturalisasi. Selanjutnya penilaian proses dan produk atau hasil belajar. Dalam pembelajaran pendidikan jasmani, penilaian hasil belajar peserta didik harus mengacu kepada penilaian proses dan penilaian produk atau hasil belajar. Untuk memperjelas mengenai penilaian proses dalam produk, penulis mengetik pendapat Sujana 1990 bahwa penilaian proses belajar yaitu upaya memberi nilai terhadap kegiatan belajar mengajar yang dilakukan oleh peserta didik dan guru dalam mencapai tujuan pengajaran. Selanjutnya teknik dan instrumen penilaian keterampilan. Penilaian pada kompetensi keterampilan menurut Permendikbud nomor 66 dalam Kemendikbud 2013 yaitu menggunakan teknik penilaian berupa tes praktik, proyek, penilaian portfolio, dan penilaian kebugaran jasmani. Selanjutnya langkah-langkah yang harus pendidikan jasmani lakukan dalam penilaian untuk kerja adalah sebagai berikut. Yang pertama, tetapkan kompetensi dasar atau KD yang akan dinilai dengan teknik penilaian untuk kerja beserta indikator-indikatornya. Yang kedua, identifikasi semua langkah-langkah penting yang diperlukan atau yang akan mempengaruhi hasil akhir yang terbaik. Yang ketiga, tulislah perilaku kemampuan-kemampuan spesifik yang penting diperlakukan untuk menyelesaikan tugas dan menghasilkan hasil akhir yang terbaik. Yang keempat, rumuskan kriteria kemampuan yang akan diukur atau tidak terlalu banyak sehingga semua kriteria tersebut tidak diobservasi selama peserta didik melakukan tugas. Yang kelima, definisikan dengan jelas kriteria kemampuan-kemampuan yang akan diukur atau karakteristik produk yang dihasilkan atau harus dapat diamati. Yang keenam, urutkan kriteria-kriteria kemampuan yang akan diukur berdasarkan urutan yang akan diamati. Yang ketujuh, kalau ada periksa kembali dan bandingkan dengan kriteria-kriteria kemampuan yang sudah dibuat sebelumnya oleh orang lain di lapangan. Sekian presentasi dari saya mata kuliah evaluasi pengajaran bab 4-6. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.